Ada berita penting kepada para pemilik surat izin mengemudi atau SIM maupun yang akan membuat surat izin mengemudi di tahun 2023 ini dan para pemilik EKTP dan yang akan membuat EKTP di tahun 2023. Ada informasi penting yang wajib teman-teman ketahui. Jangan sampai teman-teman tidak tahu dan teman-teman ketinggalan informasi ini. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada para pemilik surat izin mengemudi atau SIM, baik SIM A, SIM B maupun SIM C. Dan informasi penting bagi teman-teman yang akan membuat surat izin mengemudi di tahun 2023 ini. Dan kabar terbaru kepada para pemilik EKTP maupun yang akan membuat EKTP di tahun 2023. Jangan sampai teman-teman tidak tahu dan ketinggalan informasi penting ini. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Jadi untuk informasi yang pertama, bagi teman-teman semuanya yang mempunyai surat izin mengemudi atau SIM maupun yang akan membuat surat izin mengemudi di tahun 2023. Surat izin mengemudi atau SIM adalah syarat wajib bagi masyarakat yang akan berkendara di jalan umum. Surat izin mengemudi atau SIM juga bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat sebagai izin mengendarai kendaraan bermotor. Dan syarat pendaftaran surat izin mengemudi atau SIM tertulis dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Dan ada 4 syarat untuk membuat surat izin mengemudi, yakni usia, kemudian administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Dan untuk persyaratan umur pembuatan SIM di tahun 2023 berbeda-beda setiap jenis SIM yang akan dibuat. Dan berikut ini adalah batas minimal usia untuk masing-masing golongan surat izin mengemudi atau SIM, antara lain adalah sebagai berikut. Untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1 minimal sudah berusia 17 tahun. Kemudian untuk SIM C1 minimal berusia 18 tahun. Dan SIM C2 minimal berusia 19 tahun. Kemudian untuk SIM B1 minimal berusia 20 tahun. Kemudian SIM B1 umum minimal berusia 22 tahun. Kemudian SIM B2 umum minimal berusia 23 tahun. Dan berikut ini adalah daftar penerbitan SIM di tahun 2023. Untuk SIM A sebesar Rp120.000, untuk SIM B1 Rp120.000, SIM B2 Rp120.000, SIM C sebesar Rp100.000, SIM C1 Rp100.000, SIM C2 Rp100.000, SIM D Rp50.000, SIM D1 Rp50.000, dan SIM internasional sebesar Rp250.000. Selanjutnya untuk biaya perpanjangan SIM, untuk SIM A sebesar Rp80.000, SIM B1 Rp80.000, SIM B2 Rp80.000, SIM C Rp75.000, SIM C1 Rp75.000, SIM C2 Rp75.000, SIM D Rp30.000, SIM D1 Rp30.000, dan SIM internasional sebesar Rp225.000. Biaya ini belum termasuk biaya psikologi, biaya asuransi, dan biaya kesehatan. Selanjutnya informasi yang kedua bagi teman-teman semuanya yang akan membuat EKTP maupun yang sudah mempunyai EKTP. Jadi ada informasi penting di tahun 2023 ini. Jadi belangko KTP habis adalah salah satu masalah yang kerap dijumpai masyarakat saat ingin membuat EKTP maupun pengurusan KTP apabila membuat KTP baru atau KTP hilang. Dan saat ini Dinas Dukcapil telah mengatakan bahwa kasus belangko habis yang menghambat masyarakat mendapatkan kartu identitas berupa KTP tidak akan lagi terjadi. Jadi pasalnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa pembuatan EKTP nantinya akan dilakukan secara digital.
Dan langkah ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menanggapi keluhan dari masyarakat yang kerap kesulitan saat hendak mengurus eKTP atau membuat KTP baru. Jadi nantinya kita tidak lagi menambahkan belangko, tetapi kita akan digitalkan. Pelayanan admin Duk KTP elektronik diganti menjadi KTP digital, kata Dirjen Dukcapil Bapak Zudan Fakrullah dalam keterangan tertulis di Kemendagri. Bapak Zudan juga menjelaskan bahwa selama ini ada 3 masalah utama dalam percetakan eKTP. Yang pertama adalah pengadaan belangko eKTP yang disebut mengambil porsi cukup besar di anggaran Dukcapil. Belum lagi termasuk penyediaan printer atau ribbon, cleaning kit, dan film untuk mencetak belangko eKTP. Dan penyebaran belangko eKTP juga masih terkendala dengan infrastruktur jaringan internet yang masih buruk di beberapa daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dan buruknya jaringan juga berpengaruh pada proses perekaman eKTP sebab bisa menyebabkan proses perekaman gagal dengan status failure enrollment. Sedangkan untuk membenahi infrastruktur jaringan internet di seluruh Indonesia juga membutuhkan biaya yang besar. Maka dari itu Bapak Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tito, memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan identitas kependudukan digital atau IKD. Dirjen Dukcapil Bapak Zudan juga menjelaskan Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD pada tahun 2023 ini. Jadi target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota di Indonesia. Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini sebanyak 25% atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di tahun 2023 ini, kata Bapak Zudan. Untuk mendapatkan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat harus didampingi oleh petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition. Bapak Zudan juga mengatakan sekali datang ke Dinas Dukcapil, pemohon juga bisa langsung mendapatkan KTP digital. Dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lain-lain juga bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke handphone para pemohon. Jadi untuk proses pembuatan KTP digital ini sangatlah mudah dan sangatlah cepat. Berbeda dengan proses pembuatan eKTP. Jadi itulah informasi di hari ini, yaitu pembuatan KTP digital yang ditargetkan sebanyak 50 juta penduduk Indonesia sudah memakai KTP digital di tahun 2023. Jadi siap-siap dari sekarang untuk bertransmigrasi ke KTP digital. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.